Oke viewers, dalam video kali ini mungkin saya tidak akan menyebutkan judul film karena ini terkait dengan pedoman komunitas YouTube. Karena mungkin video saya yang sebelumnya saya terkena peringatan pedoman komunitas YouTube. Oke, ikuti video saya berikut ini. Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa centang lonceng notifikasinya agar Anda update segera mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke viewers, saat ini saya berada di Epicentrum 21 XX1 ya, di belakang saya ini Epicentrum XX1 di Kuningan, Rasuna Said. Oke. Kenapa saya ada di sini? Saya sebetulnya ingin menyaksikan film yang menurut saya ini film Indonesia yang harus saya tonton di bioskop, yaitu 13 di Jakarta. Oke, saya kenapa pilih di sini? Mungkin tentu ada alasannya. Kenapa? Karena ini film Indonesia spesial, film action yang mungkin baru kali ini oleh sinias Dimas Angga Dwi Mas Sasongko. Oke, selain itu juga sebelumnya karena filmnya yang Raden Saleh, saya di situ juga mendapatkan film arahan dari Angga Dwi Mas Sasongko ini luar biasa, dan kebetulan film 13 di Jakarta ini juga disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko. Oke, kita lihat bioskop kondisi Epicentrum XX1 di belakang ini. Mbak mau tanya, untuk yang teater 2 itu memang belum Dolby Atmos ya? Oh sudah, Dolby Atmos juga ya? Oh oke, dua-duanya. Oke, yang Meyerson yang teater 1 ya? Oh oke, iya dah. Yang Christie ya, oke. Berarti yang 2 juga, saya mau nonton yang 3 Jakarta nih. Iya, sama. Filmnya oke, iya dah. Oke viewers, sekarang kita masuk ke teater 2 karena sudah dibuka untuk pemutaran filmnya. Oke viewers, untuk penutup saya lakukan di rumah karena tadi ternyata begitu saya keluar di ruang tunggu di Epicentrum ada background musik yang sangat terdengar jelas masuk ke mikrofon. Kemudian juga di luar Epicentrum juga gelap karena memang tadi saya keluar kurang lebih jam 6:30. Oke viewers, sekarang saya mungkin sedikit review tentang film 13 di Jakarta. Oke, untuk filmnya sendiri ini saya cukup acungi jempol. Ini penilaian pribadi saya. Ini adalah film kedua dari Angga Dwi Mas Sasongko yang saya lihat. Jadi film pertama Mas Angga yang saya lihat adalah Raden Saleh, yang memang saya lihat waktu itu di streaming Netflix. Di situ ceritanya cukup menarik dan cara penyampaiannya sangat berbeda dengan film-film Indonesia pada umumnya. Dan kemudian sekarang karena saya udah melihat film yang sebelumnya itu Raden Saleh sebelumnya, dan saya punya memang ekspektasi tinggi pada film 13 di Jakarta ini. Oke, di sini saya lihat, menurut penilaian pribadi saya ini film action yang sangat berbeda sekali. Jadi saya mendapat pengalaman menonton yang cukup surprise di film ini, karena di sini menampilkan film action yang benar-benar
tertata dari segi adegan dan semuanya. Jadi saya menyaksikan ini cukup, saya memberi acungan jempol buat Mas Angga Dwi Mas Sasongko ini atas pencapaiannya membuat film action film Indonesia 13 di Jakarta ini. Kemudian saya mengapresiasi betul kepada sound mixing, tenaga sound mixing dalam film ini, karena tadi begitu ada adegan baku tembak antara mesin gun, kemudian AK-47, kemudian pistol, itu dentumannya saya merasakan yang berbeda. Jadi tidak senjata itu dibuat dengan kondisi dentuman yang sangat berbeda khas masing-masing tipe senjatanya. Jadi di sini saya sudah menilai bahwa sound mixing ini mampu memberi diferensiasi terhadap senjata yang digunakan. Kemudian juga ledakan bom, kemudian efek kiri kanannya juga tadi sangat terasa sekali. Jadi ini sound mixingnya saya akui juga jempolan juga di sini. Jadi saya misalnya ini ada, kalau di film di Amerika penghargaan Oscar, mungkin ini bisa saya sebut menjadi katakan the best sound effect mungkin ya, kalau menurut pribadi saya. Soalnya tadi saya cukup terpukau ketika adegan tembak-menembak itu sangat intens, kemudian ada ledakan bom, dan itu saya melihatnya bisa membedakan jenis senjata yang ditembakkan dan sangat berbobot dan sangat berat. Jadi saya mendapatkan kesan baku tembak dalam film ini luar biasa menurut saya, karena memang tidak semua film Indonesia dibuat seperti film 13 di Jakarta ini. Viewers, sekarang kenapa saya memilih Epicentrum Theater XX1 ini sebagai tempat untuk saya menonton film 13 di Jakarta ini? Sebelumnya saya memang sudah melihat film Mas Angga Dwi Sasongko, yaitu Raden Saleh, yaitu yang saya lihat di streaming, dan saya lihat informasi di beritanya juga ternyata film tersebut yang Raden Saleh itu memang menggunakan format Dolby Atmos. Tapi saya mencari informasi di googling, ternyata memang film 13 di Jakarta ini memang tidak ada informasi menggunakan Dolby Atmos. Tapi ketika saya melihat ini adalah film action dari film action mungkin yang pertama dibuat oleh Mas Angga Dwi Mas Sasongko, saya langsung menjatuhkan pilihan ke Epicentrum Theater. Kenapa? Karena Epicentrum Theater ini adalah termasuk gedung teater yang mungkin jumlah seatnya banyak, bahkan mendekati IMAX Theater. Katakanlah tadi saya pikir film 13 di Jakarta ini diputar di Epicentrum Theater 1, ternyata diputar di Epicentrum Theater 2, karena yang satu masih ada main film Aquaman. Jadi saya contohkan tadinya saya pikir diputar di Epicentrum 1, karena Epicentrum 1, Theater 1 itu kapasitas penontonnya adalah 486 seat atau kursi. Sedangkan IMAX Kelapa Gading yang dikatakan terbesar layarnya IMAX yang ada di Jakarta, yaitu adalah dengan kurang lebih 510 seat. Jadi hanya beda sekitar 20 atau 25 seat tempat duduk. Mungkin tidak ada korelasinya antara jumlah seat yang hampir sama dengan ukuran besar layar, tapi memang mungkin tidak korelasi semakin besar jumlah kursi semakin besar layar, tapi bukan seperti itu. Tapi saya membandingkan, di IMAX yang terbesar pun kapasitasnya 500, sedangkan di Epicentrum hampir mendekati 400. Saya pikir pasti memang akan mendekati gedung teater IMAX, seperti itu. Jadi tadi saya pikir di Epicentrum 1, tapi ternyata ketika saya mencana, ternyata 13 di Jakarta ini diputar di Epicentrum 2. Jadi kapasitas tempat duduknya adalah 288 seat. Ini sama saja, kurang lebih sama dengan di IMAX Breeze Serpong. Jadi Epicentrum ini memang berarti kapasitas tempat duduknya hampir mirip dengan IMAX ya, tapi memang tidak berformat big screen IMAX. Tapi ketika saya datang sana, ternyata dua teaternya, Epicentrum 1 ataupun Epicentrum 2 ini sudah menggunakan tata suara format Dolby Atmos dua-duanya. Tadi saya wah, ini cukup bagus juga, karena biasanya hanya teater 1. Tadi dan ternyata memang ketika diputar film 13 di Jakarta ini, di audio di depan teasernya memang tidak muncul teaser untuk demo audio Dolby Atmos, tapi yang muncul adalah Dolby Surround 7.1. Jadi memang film 13 di Jakarta ini tidak menggunakan format Dolby Atmos seperti film Mas Angga sebelumnya yang Raden Saleh tersebut. Tapi dari hasil efek yang dihasilkan tadi, saya cukup puas. Jadi dalam arti
dari yang saya sebutkan tadi, sound mixingnya juga cukup mumpuni dan diputar di theater yang memang menggunakan audio system yang bagus. Jadi hasilnya seperti ekspektasi saya ketika saya memilih Epson Room. Oke, memang saya terpuaskan dari hasil film ini sendiri, kemudian hasil efek suara yang dihasilkan. Jadi akhirnya saya benar-benar bisa menikmati film 13 di Jakarta ini dengan sangat-sangat puas sekali. Oke viewers, mungkin itu saja kesan saya menyaksikan film action akhir tahun ini, film action Indonesia yang saya tonton di Epicentrum Theater. Oke viewers, mungkin itu saja. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa centang lonceng notifikasinya. Oke viewers, assalamualaikum.